Halo semuanya, hai, shalom, apa kabar? How are you, Maktri? Semua dalam keadaan sehat kan? Teacher Evelyn percaya semua kalian dalam keadaan sehat. Papa mamanya, adik-adiknya, abangnya, dan kamu juga pasti keadaan sehat. Amin. Teacher Evelyn juga sehat di sini loh. Anak Maktri, sudah ready belum untuk belajar hari ini? Tentunya sudah ya. Oke, sebelumnya teacher harap kamu sudah menyediakan atau mempersiapkan buku-bukumu supaya kamu nyaman belajarnya. Kamu cari posisi tempat belajar yang nyaman. Siap untuk belajar? Siap. Before we start our lesson, let's pray. Our Heavenly Father, we say thank you for all your blessing in our life. We thank you for your protection in our family. And now we are going to start our lesson thematic today. Please bless us and guide us. Please stay in our heart. Lead us to know our lesson today. Please bless the teacher and all the students, Mark 3. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Mau belajar apa ya teman-teman? Ada yang tahu nggak? Hari ini kita akan belajar tema G, subtema 4, pembelajaran yang kelima, lanjutan pembelajaran yang kemarin. Langsung saja ya, kita mulai pembelajaran kita. Nah, yang pembelajaran kita hari ini, apa saja itu? Ada 3. Nah, yang pertama adalah mengelompokkan teman berdasarkan suku bangsa. Kamu tahu? Indonesia adalah negara yang kaya dengan sukunya, negara yang kaya dengan adat istiadatnya. Nah, hari ini kita akan belajar beberapa suku bangsa yang ada di negara kita, negara Indonesia. Yang kedua, teman-teman, yuk siapa yang tahu? Membuat percakapan, memuat kata sapaan. Anak-anak Maktri membuat kata sapaan atau menentukan kata sapaan bukan hal baru lagi bagi kamu. Kemarin kita sudah belajar kan sayang? Sudah teacher Evelyn. Oke, yang ketiga, baca sama-sama. Menyelesaikan masalah pecahan. Ini juga sudah kita pelajari mengenai pecahan, sudah berulang-ulang ya. Ya, langsung buka bukunya di halaman 106. Nah, teacher mau tanya, pernah nggak kamu ke taman safari? Atau apa itu taman safari? Taman safari adalah tempat kunjungan wisata keluarga yang biasanya taman safari ini dapat melihat berbagai jenis hewan. Nah, kalau di Indonesia, salah satu taman safari itu ada di Bogor. Siapa yang sudah pernah ke taman safari Indonesia? Teacher Evelyn juga belum pernah loh. Siapa yang udah pernah? Doakan ya, supaya suatu saat kita bisa ke taman safari Indonesia. Nah, teman-teman, di taman safari ada banyak hal yang bisa kamu lakukan. Melihat berbagai jenis hewan. Nah, siapa yang menciptakan seluruh hewan di dunia ini? Tentunya Tuhan Allah. Yang harus kita lakukan terhadap hewan-hewan yang ada di sekitar kita atau di taman safari, kita harus memeliharanya dan menjaganya dengan baik. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di taman safari, dari pembelajaran kita, kamu boleh bertemu dengan banyak orang yang asal atau dari daerah yang berbeda-beda, iya kan? Iya. Nah, hari ini Teacher Evelyn akan mengajak kamu untuk belajar beberapa suku di Indonesia. Nah, kamu termasuk suku yang mana ya? Yang pertama nih, Teacher akan ajak kamu belajar suku Batak. Siapa di sini yang suku Batak? Ada nggak anak Maktri yang suku Batak ya? Ada, Teacher Evelyn suku Batak loh. Oke, yang suku Batak pegang telinganya. Nah, asal suku Batak itu adalah Sumatera Utara. Asal itu artinya adalah tempat asalnya, tempat semula, tempat dia berasal. Nah, yang kedua adalah suku Betawi. Suku Betawi itu berasal dari daerah Jakarta. Yang ketiga, suku Sunda berasal dari Jawa Barat. Jawa berasal dari Yogyakarta.
Suku Baduy berasal dari daerah Banten. Suku Flores berasal dari Nusa Tenggara Timur. Suku Minangkabau berasal dari Sumatera Barat. Anak-anak Maktri, bukan hanya ini loh suku yang ada di Indonesia. Ada banyak suku yang terdapat di negara kita, negara Indonesia. Bagaimana responmu atau bagaimana sikapmu dengan teman-temanmu yang berbeda suku dengan kamu? Di Maktri juga ada beberapa suku yang berbeda loh. Tidak semua suku Batak di kelas kita. Sekarang teacher mau tanya kamu. Kalau kamu bertemu dengan seseorang atau orang lain yang berbeda suku terhadap kamu, bagaimana sikapmu? Apakah kamu mengejeknya? Atau apakah kamu tidak mau berteman? Bagaimana ya sikap kita terhadap suku yang berbeda? Coba dulu, Amos. Teacher mau tanya Amos. Bagaimana sikapmu terhadap suku yang berbeda, Amos? Wow, pintar Amos. Katanya harus saling menghormati dan bersikap ramah. Wow, hebat sekali jawabannya Amos. Nah, apakah itu saja? Adakah jawaban yang lain dari anak-anak Maktri? Siapa yang bisa? Ayo. Apalagi coba dipikir-pikir. Dipikir-pikir. Sudah ketemu jawabannya yang lain? Ayo, khususnya anak boys dulu nih, teman-teman Amos. Ayo anak boys, jawaban yang lain selain jawaban Amos apalagi? Wow, ada jawaban Bintang. Menghormati dan menerima perbedaan. Benar sekali kamu Bintang. Tepuk tangan untuk Bintang. Iya, kita harus menghormati dan menerima perbedaan. Walaupun kita berbeda dengan suku teman kita harus menerima perbedaan itu dan bersikap ramah dan juga bertoleransi kepada orang yang berbeda suku dengan kita. Bisa ya? Jadi mulai sekarang kalau kamu punya teman yang berbeda suku dengan kamu tidak boleh mengejek suku temanmu, kamu tidak boleh menjauhi temanmu, tapi kamu harus menghormati dan bersikap ramah. Ya, karena Tuhan Yesus juga sangat menyayangi, sangat menyukai anak-anak yang menghormati perbedaan. Oke, sekarang kita akan belajar menulis dari cerita atau percakapan di halaman 107. Coba buka bukunya, halaman 107 ada percakapan antara Nina dan temannya. Nah, ketika Nina berkunjung ke taman safari teman-teman, Nina bertemu dengan pengunjung yang lain. Nah, dan kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka kenalan, mereka ingin menjadi teman. Nah, ayo kita baca yuk percakapan Nina dengan temannya. Hai, bolehkah aku berkenalan denganmu? Tentu saja boleh. Namaku Bella. Namamu? Siapa namamu? Hai Bella, aku Nina. Senang berkenalan denganmu, Nina. Dari manakah asalmu, Bella? Aku berasal dari Manado, Nina. Nah, kita sudah membaca percakapan antara Nina dan Bella. Kamu pernah berkenalan dengan temanmu yang baru? Bagaimana caramu berkenalan? Apakah kamu menyapanya dengan sopan atau marah-marah? Tentunya dengan sopan ya, seperti yang dilakukan Nina kepada temannya Bella. Nah, sekarang setelah kita membaca percakapan Nina dan temannya, Teacher Evelyn akan meminta kamu untuk menentukan yang mana kata sapaan pada percakapan mereka. Siapa yang tahu? Ayo, sekarang giliran girls. Girls, apakah kamu tahu jawabannya, girls? Iya, benar, girls. Yang pertama adalah Bella. Yang kedua, boys. Ayo semuanya laki-laki, mana lagi nih kata sapaannya? Pintar. Iya, kamu benar sekali, Nina. Nah, yang ketiga, atau tidak ada lagi ya? Oh, masih ada. Wow, pintar anak Maktri, Bella. Sudah cukup, itu saja. Oh, masih ada. Pintar sekali anak Maktri. Tepuk tangan untuk anak Maktri. Kamu benar, itu adalah kata sapaan yang terdapat pada percakapan atau cerita Nina bertemu atau berkenalan dengan teman barunya. Nah, mulai sekarang, jika kamu berkenalan atau bertemu dengan orang lain, berkenalanlah dengan sopan.
Selanjutnya kita mau kuis. Nah, anak Maktri, kamu harus mengerjakan kuis ya, Nak. Karena Teacher Evelyn mengambil nilai keterampilanmu dari nilai kuismu. Sudah siap untuk kuis? Ini kuis kita hari ini. Oke, hari ini Teacher Evelyn memberikan kamu 3 kuis. Kuisnya adalah pertanyaan dari cerita percakapan Nina dan teman barunya. Oke, kamu tulis jawabanmu di buku tulis dan kirimkan ke teacher. Oke, sekarang kita akan membahas soal cerita mengenai pecahan. Maktri terdapat 12 siswi perempuan. Teacher Evelyn meminta setengah siswi maju ke depan kelas untuk membaca dongeng. Berapa banyak siswi yang maju ke depan kelas? Nah, kita akan mencari tahu setengah dari 12 siswi perempuan. Pertama sekali, apa yang kamu lakukan? Nah, pertama sekali kita akan menghitung keseluruhan. Ada berapa jumlah keseluruhan girls-nya? Ada 12. Nah, setelah kita menentukan ada 12 jumlah perempuan, kita akan membagi 2 atau setengah. Jadi kamu harus menentukan 2 kelompok, 2 bagian dengan jumlah yang sama. Oke. Ini satu kelompok, satu bagian, dan ini satu bagian dengan jumlah yang sama. Sudah sama isinya? Sudah. Sekarang berapa jumlahnya? Jumlah satu kelompok berapa? Ayo kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sama isinya kan? Sama jumlahnya? Jadi setengah atau 1/2 dari 12 adalah 6. Sudah mengerti, Nak? Sudah, anak Maktri pasti bisa. Teacher Evelyn percaya kemampuan anak Maktri. Kamu pelajari dengan hati-hati, dengan teliti, ya, Nak? Oke, setelah kita sudah selesai pelajaran hari ini, giliran kamu untuk mengerjakan Ayo Berlatih halaman 9. Ada 3 soal di sana. Yang pertama, membuat kalimat menggunakan kata sapaan. Yang kedua, memberi tanda centang terhadap suku. Yang ketiga adalah mengerjakan soal cerita. Dan kita sudah bahas tadi bersama-sama. Oke, itu saja yang mau teacher sampaikan. God bless you.